Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kesi Ardi dengan NIP 1986082019 031012. Saya merupakan dosen pada program studi D4 Akuntansi Sektor Publik Kampus Kabupaten Sukamara, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Adapun pembuatan video ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 dalam rangka pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah teknik delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan yang pertama adalah deskripsi tentang mata kuliah, yang kedua tentang kemampuan yang diharapkan, ketiga tentang materi pembelajaran, keempat tentang metode pembelajaran, kelima tentang sistem penilaian, dan yang keenam saya akan menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar perpajakan. Yang pertama adalah deskripsi singkat tentang mata kuliah pengantar perpajakan yang saya ampuh. Mata kuliah pengantar perpajakan dengan kode ASP 30418 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa semester 2 pada prodi D4 Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum perpajakan, dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan umum, perhitungan PPh pasal 21, 26, 22, 23, dan 4 ayat 2, perhitungan PPN dan PPNBM, perhitungan PBB dan BPHTB, serta bea materai. Yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan yang tertuang dalam CPMK pengantar perpajakan. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perpajakan. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami cara kerja wajib pajak, cara kerja pendaftaran wajib pajak, dan pengusaha kena pajak. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami surat pemberitahuan pajak dan surat setoran pajak. CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami kewajiban pembukuan dan pencatatan perpajakan. CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami tentang pemeriksaan dan penyidikan perpajakan. CPMK keenam, mahasiswa mampu memahami ketetapan, keberatan, dan banding perpajakan. Sedangkan CPMK 7 atau yang CPMK terakhir, mahasiswa mampu memahami tentang pajak penghasilan, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. Kemudian yang menjadi bahan kajian untuk materi pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa terdiri dari yang pertama adalah dasar-dasar perpajakan, yang kedua ketentuan umum tata cara perpajakan yang kita lihat ada nomor pokok wajib pajak, selanjutnya surat pemberitahuan, surat setoran pajak dan pembayaran pajak, yang keempat ada kewajiban pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan, yang kelima ada pemeriksaan dan penyidikan, yang keenam ada ketetapan, keberatan, dan banding pajak, yang ketujuh ada pasal 221 ayat 2, 21, 26, 22, 23, dan pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yang ke-8 ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang ke-9 ada pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan 10 yang terakhir adalah bea materai. Pustaka yang digunakan sebagai sumber referensi dalam mata kuliah perpajakan terbagi atas dua, yaitu pustaka utama dan pustaka pendukung. Untuk pustaka utama terdiri dari peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang PBB, Undang-Undang bea materai, beserta peraturan turunannya meliputi peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait. Yang kedua ada buku Mardiasmo tahun 2023 dengan judul Perpajakan edisi revisi yang telah diterbitkan oleh PT Andi. Kemudian untuk pustaka pendukung, yang pertama ada buku Diana Sari tahun 2016 dengan judul Konsep Dasar Perpajakan, serta kedua yang diterbitkan oleh PT Revika Aditama. Dan selanjutnya ada foto buku Citi Resmi tahun 2019 dengan judul Perpajakan dan Teori Kasus edisi 10 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba. Selanjutnya mata kuliah perpajakan disampaikan melalui metode pembelajaran luring atau tatap muka yang dilaksanakan secara rutin di ruang kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Metode yang ditetapkan ialah metode ceramah, presentasi kelompok, small group discussion,
yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dibahas dan penerapan problem based learning atau PBL melalui pemberian studi kasus untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kelima adalah sistem penilaian. Penilaian akhir mahasiswa pada mata kuliah perpajakan diberikan berdasarkan 4 komponen nilai sesuai yang tertera pada pedoman Akademi Politeknik Negeri Pontianak, yaitu yang pertama komponen aktivitas. Kehadiran atau keaktifan di kelas diberikan bobot maksimal 10% dari total 100%. Yang kedua komponen tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas terstruktur dengan bobot maksimal 20% dari 100%. Yang ketiga komponen nilai ujian tengah semester dengan bobot maksimal 30% dari total 100%. Yang terakhir adalah komponen nilai ujian akhir semester dengan bobot maksimal 40% dari total 100%. Selain itu, untuk rentang nilai angka untuk mutu yang dapat diberikan adalah 80,51 sampai 100 itu adalah untuk nilai A, 65,51 sampai 80,50 untuk nilai B, 50,51 sampai 65,50 itu untuk nilai C, 34,51 sampai 50,51 untuk nilai D, dan 0 sampai 34,50 untuk nilai E. Demi mendukungnya proses belajar mengajar, pihak jurusan menyediakan saran dan prasarana seperti ruang kelas yang telah dilengkapi dengan proyektor, laptop, whiteboard, spidol, dan penghapus. Selain itu, penggunaan layanan LMS yaitu aplikasi Edlink juga diterapkan. Aplikasi Edlink untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk memberikan absensi, kuis, ujian, dan penilaian bertujuan sebagai tambahan mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam proses pengajaran dimulai dengan pelaksanaan doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian saya akan mengkonfirmasi kehadiran mahasiswa di kelas dengan cara memanggil satu persatu nama mahasiswa tersebut sesuai urutan absensi yang tersedia. Sebelum masuk pada topik bahasan, saya biasanya mengulang kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah saya menyampaikan materi pelajaran, kami melakukan diskusi melalui small group discussion atau SGD. Selesai diskusi, maka mahasiswa akan diberikan tugas melalui metode problem based learning, yaitu mengerjakan kasus yang telah disediakan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Baiklah, yang terakhir izinkan saya menampilkan cuplikan video proses pembelajaran pada salah satu materi mata kuliah perpajakan, yaitu pajak penghasilan PPh 2126. Bertemu lagi kita hari ini ya, setelah kemarin kita UTS ya. Oke, gimana UTS-nya? Bisa jawab? Alhamdulillah. Wah, susah. Berarti kurang belajarnya tuh ya, susah ya. Tapi kan yang saya berikan kan cuman pengertian-pengertian tentang perpajakan yang umum ya untuk UTS ya. Oke, emang apa? Tidak belajar ya. Tapi nanti ini kita setelah UTS ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan bahas lebih ke apa itu pajak penghasilan, apa itu PPN dan segala macam, PPNBM, ada PBB dan BPHTB, ada juga BMatrai. Tapi untuk pertemuan setelah UTS ini, kita akan bahas tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26 ya. Pasal 21 itu lebih kepada pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Maksudnya di sini adalah penghasilan yang mereka terima saat mereka melakukan pekerjaan atau jabatan, ada jabatan tersebut, ada jasa atau kegiatan yang mereka lakukan. Penghasilan itu apa? Ada gaji, ada upah, ada honorarium, ada tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun. Perbedaannya antara PPh 21 dan PPh 26, PPh 21 untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan untuk PPh 26 itu wajib pajaknya untuk luar negeri. Oke. Selanjutnya, kita di sini lihat ada pemotong PPh pasal 21 atau 26, yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Siapa yang memberikan kita kerja itu dia wajib untuk memotong PPh pasal 21 dan 6. Terus bendahara atau pemegang kas pemerintah. Jadi kalau PNS, bendahara atau kas pemerintah dia wajib untuk memotong PPh 21. Dana pensiun, badan penyelenggara, jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan lain-lain. Dan juga selanjutnya orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Jadi mereka ini adalah orang yang memotong PPh pasal 21 atau 26.
Oke, yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja, tapi dia melakukan pemotongan pasal 21 atau 26, yaitu pertama ada kantor perwakilan negara asing. Jadi ada kantor perwakilan negara asing, itu dia bisa memotong PPh 21 dan 26. Selanjutnya ada organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Ada beberapa organisasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan kita di Indonesia ini. Selanjutnya ada pemberi kerja, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi seperti apa namanya si tuan rumah yang punya rumah memberikan kerjaan kepada si ART-nya, dia itu bisa memotong PPh 21. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh, yang akan dipotong PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama itu ada pegawai. Pegawai yang menerima penghasilan dia pasti akan dipotong penghasilannya dengan menggunakan PPh pasal 21. Selanjutnya ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Selanjutnya yang bukan pegawai, ada tenaga ahli, ada seniman, pekerja seni, pembicara, olahragawan, ada penasihat, pengajar, pelatih dan segala macamnya, ada pengarang, peneliti dan penerjemah, ada pemberi jasa dalam segala bidang, ada juga agen iklan, ada pengawas dan pengelola proyek, ada pembawa pesan yang menemukan langganan atau perantara. Selanjutnya ada petugas penjajah barang dagangan, ada petugas bina luar asuransi dan distributor MLM atau direct selling. Ada juga peserta kegiatan. Ya, peserta kegiatan yang juga nih dipotong PPh 21-nya. Ada peserta perlombaan kalau dia mendapatkan hadiah. Jadi dia dipotong PPh 21. Ada peserta rapat, konferensi sidang, pertemuan, kunjungan kerja. Ada peserta atau anggota kepanitiaan. Selanjutnya ada peserta pendidikan, pelatihan dan magang. Jadi misalkan kita nanti ada ikut pelatihan, ada magang, ada uang sakunya. Nah, itu juga dipotong PPh 21. Selanjutnya ada peserta kegiatan lainnya. Oke. Selanjutnya sekarang kita bahas tarif ya, teman-teman ya. Tarif PPh 21. Jadi ada beberapa lapisan yang terkena tarif. Yang pertama, penghasilan dari 0 sampai dengan 60 juta. 0 sampai dengan 10 juta itu tarif PPh-nya sebesar 5%. Selanjutnya ada level kedua, itu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Dari 260 sampai 250 juta itu terkena 15% tarifnya. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu di lapis ketiga terkena 25% tarifnya. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar di lapis keempat terkena 30%. Selanjutnya lapis tertinggi itu di atas 5 miliar terkena 35%. Ini ada tarif-tarifnya, ada lapisan-lapisannya. Nanti akan kita bahas tuh apabila sampai di lapis pertama bagaimana, sampai di lapis kedua bagaimana, sampai lapis 3 dan segala macam itu bagaimana pengenaannya ya. Oke, teman-teman, di sini ada skema dasar pengenaan PPh pasal 21. Ada pegawai, ada pensiunan, ada bukan pegawai, ada peserta kegiatan. Pegawai kita bagi menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap dia penghasilan neto dikurang PTKP, itu skema dasar pengenaan pajaknya. Jadi kalau kita pegawai tetap, kita lihat penghasilan neto pegawai itu berapa, kita kurangi dengan PTKP, itu adalah dasar pengenaan pajaknya. Pegawai tidak tetap, ada pegawai tetap bulanan, ada harian. Kalau bulanan itu dia tetap penghasilan bruto dikurang PTKP. Kalau dia bulanan, bukan kalau dia tadi pegawai tetap kan dia neto tuh. Kalau sekarang kalau tidak tetap bulanan itu dia penghasilan bruto dikurang PTKP. Kalau tidak tetap harian, ada dibagi 3 nih, teman-teman. Yang pertama itu penghasilan bruto dikurang 450.000 sehari. Jadi kalau dia satu hari tidak dapat penghasilan hariannya, upah hariannya di bawah 450.000,
berarti dia tidak terkena pajak. Oke, yang kedua, penghasilan bruto yang dilihat itu 4,5 juta sampai dengan 10 juta. Dia itu lihat hariannya 10,2 juta, itu kalau penghasilan bruto hariannya di atas 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta itu dikurang PTKP harian. Ya, nanti kita ada beberapa perhitungannya yang ada di bawah nanti. Terus selanjutnya ada penghasilan bruto di atas 10,2 juta, dia langsung dikurang PTKP. Dianggap itu dalam 1 bulan penghasilan brutonya terkena penghasilan brutonya di atas 10,2 juta, dia langsung dipotong PTKP. Pensiunnya ada sekaligus berkala dan sekaligus masih berlaku disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2009 itu sama masih, jadi dia langsung dipotong di brutonya. Yang berkala ada penghasilan neto dikurang PTKP, sama seperti pegawai tetap. Jadi pensiunan berkala itu jadi dia menerima gaji kan, seperti misal orang tua saya sudah pensiun, orang tua saya itu dia setiap bulannya menerima gaji sama seperti waktu masih dia bekerja, tapi gajinya lebih kecil dibandingkan kalau kita pegawai kan 100% ya terima gaji ya. Kalau pensiunan biasanya 70-80% menerima gajinya. Dia sama perlakuannya seperti pegawai tetap. Selanjutnya yang bukan pegawai, ada tenaga ahli. Tenaga ahli itu 50% dikali penghasilan bruto secara kumulatif. Tenaga ahli ya. Terus yang lainnya yang menerima penghasilan berkesinambungan, penghasilan bruto kumulatif dikurang PTKP bulanan. Dan ada juga yang penghasilan bruto kumulatifnya sebagai dasar pengenaannya. Dan pegawai atau penarikan dana pensiun itu juga kena penghasilan bruto kumulatif. Sedangkan lainnya yang penghasilan yang tidak berkesinambungan, dia kena penghasilan bruto sama dengan peserta kegiatan. Tahu nggak ini maksudnya gimana? Paham nggak? Paham nggak ini maksudnya gimana? Jadi ini adalah dasar pengenaannya ya teman-teman ya, bukan tarifnya. Dasar pengenaan pajaknya. Yang dikali tarif nanti ini, yang dikali tarif penghasilan neto berarti udah dikurang dengan iuran pensiun dan segala macam gitu kan. Dikurang penghasilan tidak kena pajak. Itulah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Jadi ini adalah skema dasar pengenaan pajaknya. Baru nanti ini yang dikalikan tarif ya. Oke, ya kita lihat di sini pegawai tetap. Ada penghasilan bruto, gaji, penghasilan bruto itu gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Kalau pensiunan biasanya uang pensiun secara berkala. Dikurangi dengan yang pertama ada biaya jabatan. Dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Dan iuran pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri itu pengurang penghasilan bruto. Barulah didapat penghasilan neto. Kalau di pensiun yang dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta per tahun atau 200.000 per bulan. Barulah dapat penghasilan neto. Dikurangi PTKP. Oke, dapatlah penghasilan kena pajak atau PKP. Yang tadi yang saya banyak-banyak itu ini dasarnya. Kan? Dapatlah ini penghasilan kena pajaknya. Oke, barulah dikenakan tarif pasal PPh 21, tarif pasal 17. Yang tadi ada lapis pertama, lapis kedua, lapis 3 dan lapis keempat, tinggal lapis tertinggi, lapis kelima. Ada 5%, 15, 20, 25 dan 35. Oke, dari tadi kita bahas PTKP ya. PTKP kan adalah penghasilan tidak kena pajak. Menurut PMK nomor 101 garis miring PMK titik 10 tahun 2016 itu PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya untuk diri sendiri wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Jadi setahun apabila penghasilan setahun kalian yang belum berkeluarga itu di bawah 54 juta, berarti kalian tidak dikenakan pajak PPh 21. Tapi kalau di atas 54 juta, pasti akan dikenakan PPh 21.
Ya, berarti misalkan 55 juta ya. 55 juta dikurang 54 jadi 1 juta yang dikenakan pajaknya. Penghasilan kena pajaknya 1 juta, baru dikalikan tarif sebesar 5%. Itu ya. Terus ada tambahan untuk wajib pajak yang sudah statusnya berkeluarga atau namanya tambahan untuk wajib pajak kawin. Setiap wajib pajak tambahan wajib pajak kawin itu ditambah 4.500.000. Plus ada tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Kalau saya sudah menikah, saya punya 3 anak, berarti saya namanya statusnya K3. Kawin dengan 3 tanggungan. Emang yang TK yang tidak kawin bisa tidak Pak tanggungan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Asal dia keluarga saudara. Misalkan saya belum menikah, tapi saya punya adik yang belum bekerja, orang tua yang tidak bekerja, itu bisa saya jadikan tanggungan maksimal 3 orang. Oke, setelah PTKP kita lihat lagi. Nah ini PTKP untuk karyawati. Kadang-kadang kan karyawati ini ada yang menikah. Ya, ada yang belum nikah kan? Nah, kalau dia statusnya kawin, dia statusnya itu hanya TK. Tidak TK 0. Jadi hanya untuk diri sendiri. Kalau dia sudah kawin. Kalau dia statusnya kawin, tapi si suami tidak memperoleh penghasilan yang dijadikan tanggungan, jadi dia statusnya juga bisa WP status kawin dengan tanggungan maksimal 3. Tapi ada syaratnya teman-teman, harus menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah tempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa si suami tidak memiliki atau memperoleh penghasilan. Itu syaratnya ya bagi teman-teman yang cewek ya, kalau dia belum nikah nanti ya. Terus kalau statusnya tidak kawin, dia bisa memasukkan tanggungan maksimal 3 orang yang saudara. Ingat kalau sudah kawin biasanya diambil oleh si suami nih statusnya. Jadi di pajak yang wanita biasanya masih lajang, walaupun dia sudah menikah. Tapi status di pajaknya masih lajang. Kalau kita nggak mungkin lajang kalau sudah nikah, Bang. Yang laki-laki nggak mungkin lajang kalau sudah menikah ya. Kalau perempuan masih bisa lajang di status pajaknya. Oke. Selanjutnya, di sini. Oh, ini tadi kita bicara tentang uang saku atau harian ya. Kalau uang saku harian itu di bawah 450, kalau uang hariannya dia tidak akan dipotong pajak. Oke? Kalau di atas 450 dikurangi 450 dulu baru dipotong 5%. Itu dia untuk pajak harian. Kalau upah kumulatifnya 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta dalam sebulan, maka upah sehari dikurang PTKP sehari. Dengan tarifnya tetap 5%. Masih kita cari dulu upah kumulatifnya kalau kita bekerja 20 hari, selanjutnya kita cari PTKP seharinya dikumulatifkan juga baru dikali tarifnya 5%. Kalau dibayarkan bulanan dan lebih dari 6 juta. Kalau di bawah 6 juta tadi dia kalau dibayarkan bulanan itu tidak kena pajak. Tapi kalau lebih dari 6 juta dikali 12 dikurangi PTKP setahun. Berarti dia sama juga seperti PTKP yang setahun itu 54 juta. Kita langsung ke pasal 26 ya. Pasal 26 untuk luar negeri itu dia fix final 20%. Final 20% dilihat dari penghasilan brutonya. Tapi kita juga harus memperhatikan ketentuan P3B. Selanjutnya ada yang penerima penghasilan tapi tidak punya NPWP. Nah, yang tidak punya NPWP itu tarifnya lebih tinggi dari 20%. Biasanya dipotong PPh pasal 21 sebesar 120% dari PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong jika ber-NPWP. Oke, misalkan PPh kita 100.000 lah ya.
misalkan hasil PPh kita 100.000. Tapi dia tidak punya NPWP. Jadi 120.000 kali 120%. Jadi kurang lebih sekitar 1.200.000 kurang lebih. Sekitar segitu. Oke, tapi dia tidak berlaku untuk PPh pasal 21 final, dan jika pegawai tetap ber-NPWP sebelum potongan bulan Desember itu akan perhitungan oleh pemotong dengan PPh pasal 21 terutang bulan-bulan berikutnya. Saat terutang PPh 21 dan 26. Oke, bagi penerima penghasilan terutang itu akan dilakukan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Selanjutnya untuk setiap masa pajak itu bagi pemotong PPh 21 atau 26 biasanya di akhir bulan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Oke, selanjutnya kewajiban penerima harus mendaftarkan diri ke KPP, dan pegawai pensiun berkala bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi tanggungan keluarga. Selanjutnya menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga dan wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal apabila terjadi perubahan tanggungan keluarga. Di sini ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Nggak ada. Ya, mungkin kita coba ke contoh perhitungan soal ya. Untuk pertama ada Pak Parto kerja pada perusahaan Agromakmur dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 7 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Suparto menikah tapi belum mempunyai anak. Berapa PPh 21-nya? Oke, di sini gaji sebulannya 7 juta. Oke, bulannya 7 juta. Ada biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5%. Dari 7 juta dapatlah 350. Tapi ada nggak ketentuan biaya jabatan tadi? Andai kata gajinya itu 20 juta. Oke? Andai kata gajinya 20 juta. Biaya jabatan 5% kali 20 juta sama dengan 1 juta ya? Jadi 1 juta. Nah, ini bisa nggak 1 juta? Biaya jabatannya. Apa? Tidak bisa, karena tadi ada batas maksimal. Ingat ya tadi saya lihat yang belakang. Biaya jabatan ada batas maksimalnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Berarti kalau tadi ini 1 juta, dia nggak bisa. Yang dihitung berarti berapa? Yang dihitung adalah maksimalnya 500.000. Sebagai pengurangnya itu tetap 500.000, bukan 1 juta. Andai kata nanti ketemu soalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pengurangnya tetap 500.000, bukan 1 juta. Terus ada iuran pensiun. Oke, ada mau tanyakan nggak sampai di sini? Sudah bisa tercerahkan tentang penghasilan PPh 21-nya, yang harusnya apa sih yang selama ini kita potong sebagai pegawai, apa sih yang diambil oleh negara dari kita sebagai pegawai, kan? Sudah bisa tercerahkan dan sudah bisa paham tentang bagaimana perhitungannya, teman-teman? Oke. Kalau gitu mungkin untuk hari ini cukup sekian materi dari saya. Nanti selanjutnya kita kerjakan tugas yang ada di buku paket ya teman-teman ya. Mungkin dikumpulkan di pertemuan selanjutnya sehingga nanti bisa saya koreksi hasil yang telah kalian kerjakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan kita juga selalu dalam rahmat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya lupa, absennya nanti langsung di-headlink ya. Oke, absennya langsung di-headlink, dan gitu kalian udah jamnya, kalian boleh istirahat. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian pembuatan video ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.